Baik, saya akan menjelaskan mengapa manajemen kinerja sering kali gagal. Manajemen kinerja sering kali gagal karena beberapa alasan, antara lain yang pertama, kurangnya tujuan yang jelas. Tanpa tujuan yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai, karyawan mungkin tidak tahu apa yang diharapkan dari mereka. Yang kedua, kurangnya komunikasi yang efektif. Komunikasi yang buruk antara atasan dan bawahan dapat menyebabkan kesalahpahaman tentang harapan dan tujuan. Yang ketiga, kurangnya pelatihan dan pengembangan. Karyawan mungkin tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, kurangnya umpan balik yang konstruktif. Umpan balik yang tidak konstruktif atau tidak tepat waktu dapat membuat karyawan merasa tidak dihargai atau tidak termotivasi. Yang kelima, sistem pengukuran kinerja yang tidak tepat. Sistem pengukuran kinerja yang tidak tepat dapat menyebabkan evaluasi kinerja yang tidak akurat. Yang keenam, kurangnya akuntabilitas. Kurangnya akuntabilitas dapat menyebabkan karyawan merasa tidak bertanggung jawab atas kinerja mereka. Yang ketujuh, budaya organisasi yang tidak mendukung. Budaya organisasi yang tidak mendukung dapat membuat karyawan merasa tidak termotivasi atau tidak dihargai. Baik, saya akan membahas mengapa manajemen kerja di Alfamart mungkin gagal. Ada beberapa alasan, antara lain yang pertama, kurangnya tujuan jelas dan terukur. Tanpa indikator kinerja yang spesifik dan terukur, karyawan mungkin merasa bingung tentang apa yang harus dicapai. Selanjutnya, komunikasi yang buruk. Transformasi tanpa komunikasi yang efektif bisa menyebabkan misalignment antara manajemen dan karyawan. Selanjutnya, budaya perusahaan yang tidak adaptif atau perusahaan yang enggan merubah atau lambat beradaptasi dengan teknologi baru seringkali tertinggal. Lalu, kurangnya keterlibatan karyawan, seperti karyawan mungkin tidak merasa terlibat dalam proses perubahan, sehingga resistensi terhadap perubahan bisa meningkat. Lalu, kurangnya pelatihan dan pengembangan. Karyawan yang mungkin tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, beban kerja yang berlebihan. Beban kerja yang berlebihan dapat mempengaruhi kinerja karyawan seperti yang terlihat pada penelitian tentang PT Alfamart di Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolang, Mongondo. Lalu, kurangnya akuntabilitas. Kurangnya akuntabilitas dapat menyebabkan karyawan merasa tidak bertanggung jawab atas kinerja mereka. Lalu, untuk mengatasi masalah ini, Alfamart dapat melakukan beberapa hal seperti menentukan tujuan yang jelas dan terukur. Setiap karyawan perlu tahu apa yang menjadi target mereka dengan tujuan yang tetap SMART. Spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Lalu, mengembangkan budaya kerja yang fleksibel dan adaptif. Libatkan karyawan dalam proses perubahan dan ajak mereka berkolaborasi dalam menemukan solusi. Lalu, investasi dalam pelatihan teknologi. Karyawan harus merasa nyaman dengan teknologi baru sehingga perlu diberikan pelatihan yang relevan. Selanjutnya, menggunakan layanan konsultasi profesional. Jika perlu, Alfamart dapat menggunakan layanan konsultasi organisasi dan transformasi untuk mempercepat proses dan meminimalkan resiko kegagalan. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai mengapa manajemen kinerja seringkali gagal pada perusahaan Alfamart.